Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Serta tidak lupa kita curahkan salam serta sholawat ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Sahabat Kang Darman Indonesia, izinkan pada saat ini Kang Darman Indonesia akan berbagi perihal tentang membongkar dalam diri ada diri, ya. Karena diri kita ini adalah suatu misteri yang harus kita pahami, kita pelajari, dan kita selami. Dengan metode zikir nafas, insya Allah kita akan mengenal siapa diri kita sebenarnya, ya. Kenapa pada kesempatan kali ini Kang Darman Indonesia membongkar perihal tentang misteri diri di dalam diri? Karena di dalam diri kita ada diri. Siapa diri itu yang sebenarnya, ya. Sahabat Kang Darman Indonesia, bila kita belajar metode zikir nafas, tentu saja akan aktif suatu kesadaran kita yang kedudukannya adalah di jiwa. Nah, inilah yang disebut diri. Sebenar diri adalah jiwa. Dia tak berbentuk, tak berupa, dan tak punya ruang dan waktu, namun tak terbatas oleh ruang dan waktu. Karena fitrah manusia itu adalah jiwa. Nah, apalagi di kesempatan yang emas ini di bulan Ramadan, marilah kita sama-sama mendekatkan diri dengan berzikir kepada Allah. Terutama zikir nafas, yaitu mengikuti nafas yang keluar masuk melalui hidung. Pada hakikatnya, ketika nafas masuk itu adalah mendekat, ketika nafas keluar itu adalah berserah diri. Karena di dalam mendekat terus kita berserah diri, jika kita tidak kembali lagi, jiwa kita tidak kembali kepada jasad, maka di situ kita harus benar-benar ikhlas dan belajar, terus belajar untuk selalu berserah diri hanya kepada Allah. Dengan belajar metode zikir nafas, sehingga jiwa kita ini sadar Allah, karena sang jiwalah yang menyaksikan eksistensi Allah yang tidak serupa dengan apapun, yaitu zat laisa kamitslihi syai'un. Sahabat Kang Darman Indonesia, khususnya para pengamal zikir nafas sadar Allah dimanapun berada, mari kita sama-sama untuk selalu belajar dan terus belajar, dan saling mengingatkan serta saling mengisi satu sama lain bila ada kekurangan di antara kita. Bukan untuk mencelanya, apalagi mencemooh, apalagi menilai, apalagi berkomentar. Nah, ketika kita mengenal siapa diri kita yang sebenarnya, maka akan mengenal sikap jiwa. Sikap jiwa inilah yang senantiasa mengaplikasikan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja bila kita menyaksikan secara zahir apapun yang terjadi di hadapan kita, kita tidak akan menilainya, apalagi mengomentari, karena semua itu adalah amal Allah. Karena yang diperlihatkan atau yang terlihat oleh mata zahir ini adalah amal atau perbuatan Allah. Kembali kepada misteri diri di dalam diri, yaitu jiwa. Diri jasad ini adalah sebagai saksi yang nyata untuk melakukan segala amanah atau perintah dari Allah. Sedangkan diri, sebenar diri, yaitu jiwa, yaitu untuk menyaksikan
Cara batiniah yaitu menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun dan menyaksikan zahir kita yang berbuat karena Allah dan melaksanakan segala perintah Allah. Nah, itulah pentingnya kita mengenal diri yang sebenar diri. Tentunya dengan belajar metode zikir napas ini, step by step, fase demi fase, kita terus bersemangat untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, yaitu mendekatkan jiwa kita kepada Allah. Secara lahiriah kita tetap beribadah, terlihat oleh umum, yaitu melakukan syariatiyah, yaitu ibadah yang terlihat oleh sesama makhluk yang disebut dengan manusia. Karena kita adalah makhluk sosial yang selalu berkomunikasi dan bersilaturahmi terhadap sesama. Bila kita sudah mengenal siapa diri kita sebenar diri, maka akan tunduk diri kita yang sejati, yaitu jiwa, kepada segala perintah Allah. Dan disinilah kita harus tunduk jasad kita kepada batiniah, batiniah kita harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun secara batiniah kita hanya menjadi jiwa yang tidak terkontaminasi oleh alam pikir dan alam perasaan. Ya, karena sesungguhnya diri itu adalah penyaksi atau penonton yang selalu menyaksikan kinerja pikiran, kinerja perasaan, dan kinerja jasad kita. Nah, maka jiwa ini fungsinya untuk menyaksikan atau sebagai penonton ke alam rohani, yaitu menyaksikan Allah, ke alam jasad atau alam zahir menyaksikan gerak apal Allah yang bertajalli kepada anggota badan kita. Nah, disinilah kita pentingnya belajar hakikat dengan metode zikir napas. Zikir napas karena amalan para aulia Allah dan para tabi'in serta para nabi. Kita sebagai umat nabi ya harus belajar zikir napas agar mengenal siapa diri kita dan mengenal siapa Tuhan kita. Maka ibadah kita ini tidak akan sia-sia karena selalu mengaktifkan kesadaran kita melalui zikir napas, karena napas adalah anugerah dari Sang Ilahi. Karena napaslah kita semua hidup, maka jangan sia-siakan napas, karena kalau kita kehabisan napas maka mati. Inilah pentingnya kita berzikir napas agar organ tubuh kita sehat dan pikiran sehat, perasaan juga sehat. Dengan bahasa lain selalu positif pada hal apapun. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa, terutama sama jamaah zikir napas sadar Allah dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.